menjaga hati adalah sesuatu yang ada di sini. Di dalam Amsal yang keempat ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita melihat betapa pentingnya peranan hati dalam setiap manusia. Hati menentukan tingkah laku manusia. Hati tidak bisa dilihat, tetapi hati bisa diaplikasikan lewat kehidupan. Jagalah hatimu. Betapa pentingnya peranan hati dalam setiap manusia. Ternyata hati juga perlu dijaga. Ada beberapa pendapat dari teman-teman kita yang sudah saya coba untuk bertanya tadi, yang sudah saya tayangkan. Ada yang berpendapat, supaya hati tidak jahat itulah sebabnya hati harus dijaga. Ada yang mengatakan, harus hidup sesuai dengan firman untuk menjaga hati itu. Dan ada satu hal yang sangat lucu sekali yang memberikan pendapat, yaitu supaya hatinya tidak lari kemana-mana, tidak mencelok sana, mencelok sini. Itulah pentingnya dijaga. Apakah pendapat dari teman-teman kita itu salah? Tidak ada yang salah. Karena mereka mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran mereka tentang peranan hati dalam hidupnya. Sekali lagi kita akan baca di dalam Amsal 4 ayat 20. Jagalah hatimu. Hati tidak bisa diselidiki. Tetapi sekali lagi saya katakan, hati bisa dilihat lewat tingkah laku kita. Dari tingkah laku itulah terpancar kehidupan kita, terpancar bagaimana isi hati kita. Apakah hati ini bisa berpenyakit? Oh, jelas. Ada beberapa orang yang punya penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Apakah seperti kudis, kanker, tumor? Tidak. Kita temui beberapa orang yang begitu sensitif, begitu mudah tersinggung kalau mendengar kata-kata itu yang tidak baik untuk dirinya. Orang yang sensitif dengan ucapan orang, orang yang mudah tersinggung, itulah penyakit hati yang sulit untuk diobati. Banyak orang dikuasai oleh perasaan hatinya. Teman-teman sekalian, ternyata hati perlu dijaga. Kenapa hati perlu dijaga? Betapa pentingnya peranan hati dalam hidup manusia, sehingga harus dijaga. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Ternyata hati juga bisa membatu. Kita melihat betapa hati ini sangat berbahaya sekali. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Bagian dari penyakit hati seperti yang tadi saya katakan. Lalu apa solusinya? Apa yang harus saya kerjakan supaya saya bisa menjaga hati saya? Mazmur 119 ayat ke-9 mengatakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya? Hanya satu, dengan firman Tuhan. Oh, saya bukan anak muda lagi. Saya masih remaja. Oh, saya bukan anak muda. Saya sudah usia sudah 40 tahun. Bukan anak muda lagi, sorry ya.
bukan usia yang mengatakan atau disebut muda. Yang dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, dan dikatakan juga dengan apa seorang muda memperhatikan kelakuannya, bukan cuman umur. Hatinya harus hati yang kuat. Kalau hati terus diisi oleh firman, kalau hati terus dicurahkan terus oleh kebenaran firman, maka dia menjadi dewasa. Memang mudah secara umur, mudah secara dewasa, secara manusia, mudah secara anak, atau mudah secara postur tubuh, mudah secara badan. Tetapi saya pikir bukan sekedar mudah secara fisik saja. Yang Tuhan harapkan ini adalah kita yang punya jiwa muda dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan. Hidup kita harus diisi oleh kebenaran Tuhan. Kehidupan kita harus gemar melakukan firman Tuhan. Itulah yang bisa mempertahankan diri kita, yang bisa mempertahankan kelakuan kita. Bukan sengaja dikatakan jagalah hatimu. Ternyata sangat berperan sekali dan sangat berbahaya kalau kita tidak jaga dengan firman Tuhan. Mari semuanya, termasuk saya, bersama-sama kita maju. Bersama-sama kita semakin dekat belajar firman Tuhan dan pengenalan akan kebenarannya. Tidak akan pernah salah pada saat kita belajar melakukan firman-Nya. Karena firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah salah untuk saya dan saudara. Semoga saat ini kita semua diberkati oleh kebenaran, dan kita mau hidup dengan seturut kebenaran, supaya kita melihat hari-hari kita indah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, amin.